Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Di sini nggak ada kegiatan. Itu ke temennya sampean. Ya ini masih nunggu surat. Masih nunggu suratnya. Ya surat jurnal. Surat jurnal Itu bukti bimbingan. ke Habis itu print. teman. Habis itu daftar di kos daftar ujian. Oh. Daftar ujian. Oke ya. Nah yang pertama ya. Sama nggak ada matkul? Udah tadi. Satu tok. Ya, besok 3. Tiap hari tadi ya. Nah, waktu sampean merasa aneh gitu ya, merasa aneh atau ya mudah ketawa gitu ya. Nih, itu apakah itu bisa apa ya? Mau bikin sampean tuh merasa berbeda? Alhamdulillah. Ya. Apakah itu bikin sampean berbeda sama ketika orang? Yang gini ya, sampean tuh Situasinya itu bareng ada sekelompok bareng-bareng itu ya. ya Ada teman, ada orang lain banyak, ada orang banyak sekerombolan gitu lah. ya intinya gini ya, yang buat sampean Yo. yang buat sampean tuh ngerasa berbeda atau takut dinilai orang itu apakah gara-gara ngerasa aneh atau mudah tertawa? Ya semenjak aku di itu ya kuliah di sini terus mondok di wetan besar itu kayak kelakuan kayak gitu itu ya itu sih kayak aku ngerasa ya diriku aneh. Kalau dipikir-pikir secara normal itu ya aneh juga. Kita takut dinilai orang ini kenapa kok aneh sendiri, gak kenapa ada apa-apa dalam satu kenyataan itu. Satu kenyataan itu kan emang nggak ada perkara yang lucu kan, ada lelucon, kok tiba-tiba nggak tertawa sendiri, merasa aneh sendiri, itu kan ya takut dinilai orang ini aneh, orang ini kayak apa gitu, nggak ada lainnya, nggak ada yang ketawa sendiri, nanti mikirnya orang-orang ya mikirnya lainnya apa gitu, kayak nggak begitu, nggak normal sendiri ya. Kalau dinilai seperti itu ya, ketawa itu dari pola pikirku sendiri. Berarti Dari apa ya, mindset. dari mindset. Tapi seharusnya nggak gitu caranya, harus lihat situasinya yang betul, ilmunya kan nggak gitu. Ini kan kita dinilai orang kesana sih. Nah, ketika sampean murung gitu ya, murung, diem. Nah, yang sampean pikirin itu apa ya? Kira-kira? Murung diem. Ya, ketika sampean wis diem, murung gitu, yang sampean pikirin Apa kosong? oh, kosong. Kosong ya? Ya mikirin itu apa ya? Kalau dulu tuh sering ngelamun ya. Kenapa? Nah, Sering ngelamun itu, yang ngelamun gitu, mikir-mikir, yang mikir-mikir yang nggak ada manfaatnya, kosong, nggak tahu mikir apa ya. masa Yang gak ingat mikir-mikir ya? sesuatu yang sudah lewat. Kalau kayak itu berangan-angan apa yang telah aku lakukan, bermikir-mikir gitu. Terus kalau kayak gitu ada bayangan, ada mindset, kemauan, ini yang aku mau kayak melakukan ini, mau kayak gini gitu. Mikir dulu gitu. Mungkin bisa salah satunya sampean
dia mikir kayak aku kosong ngelamun sendiri, apa yang aku pikirkan. Mungkin kasih gambaran atau apa satu lah ya. Enggak sih, Enggak enggak. ada. Kalau semenjak kuliah sama hafal Quran ini jarang kok ngelamun sendiri. Mesti ya mau apa ya gitu, ngelakuin apa gitu, jangan sampai ngelamun. Pikiran kosong itu jarang. Jadi gimana Jarang. nih? Ya gak mikir apa. Mikir kejadian-kejadian yang sudah lampau, yang lucu-lucu kayak gitu. Lucu. Ya kayak gitu biasanya. Terus bawaannya aku tawa sendiri gitu. Kalau orang saya di sampingku itu pikirnya kenapa gak ada apa-apa kok ketawa sendiri, padahal aku itu lagi bayangin, lagi mikir, pikiranku itu lagi apa ya, ngurus mikir sendiri, ketawa, bayangin ingat kejadian yang lalu gitu. Nah itu yang lucu-lucu gitu, terus aku ikut ketawa. Tapi kalau keseringan itu ya nggak baik juga, ya harus fokus kayak gitu. Nggak boleh dibiasakan gitu kan, nggak boleh. Sudah yang lampau ngapain Iya. diinget-inget terus, malah nggak bisa nanti ya keinget terus, ketawa jadiannya ketawa terus gitu. Nah, pas misalnya sampean ketawa nih, ya ketawa gara-gara tadi mikir itu kan ya. Nah, ada orang di samping sampean tuh, ada orang lumayan lah berapa orang gitu ya. Nah, orang itu nggak ikut ketawa aja. Yang sampean rasakan gimana? Ya kayak malu sendiri malah. Kayak gak minder. Minder. Kayak aku ngerasa ya aku aneh sendiri Pak. Kalau aku ketawa sendiri, banyak yang nggak ketawa, lainnya yang nggak ketawa. Pernah nggak sepenalar, nggak sefrekuensi gitu loh, yang bahasa kerennya itu Ya. gitu kan. Pernah gitu? Pernah. Mas, ada sekumpulan orang sampean ketawa ya. Ya pernah di kamar dulu tuh ya pernah tawa-tawa sendiri ya. Kayak ada situasinya lagi sunyi, lagi apa, tenang, tawa sendiri tuh pernah. Terus kayak apa hotel di kayaknya gitu. Aku itu lagi kayak inget masalah saya sudahlah, jauh dulu banget gitu masalah kalau yang buat yang anjing itu mah lucu, bawahnya ketawa, bikin ketawa. Kayak inget kejadian yang dulu banget. Untuk itu ya, memendam apa namanya? Memendam masalah. Udah masalah. Ya. Sejak kapan sampean lebih enak ya dipendam aja daripada cerita gitu ya? Oke. Sejak kapan? Sejak remaja, masuki usia remaja. Ya, coba Jadi hitungan sekolah coba. Ya, Kira-kira. ya semenjak masuk itu sih jenjang MA itulah. Oh ya. Ya, MA itu sudah mulai berpikir jauh gitu, kayak nggak perlu semua masalah ceritain ke orang tua, nggak perlu. Sejak itu. Mendam sendiri ya kan nyaman mendam sendiri ya, kebanyakan mendam dalam masalah itu sendiri. Tapi biasanya itu kayak masalah kecil-kecil gitu enaknya diceritain apa. Kan kebanyakan kebahagiaan laki-laki itu kan ya itu ya, kebanyakan itu kalau masalah kan
dia kayak orang perempuan. Dia seringnya kan enaknya diceritakan. Kalau Dia semenjak tentang itulah ya masih remaja itu, Kalau usia 17 ke atas, ya. 16 ke atas. Tapi kalau tentang masalahnya misalnya ya kalau Tapi akhir-akhir ini kalau aku waktu masuk kuliah itu skripsi gak selesai itu orang tua aku peduli banget. Hampir setiap hari, setiap minggu itu mesti ditanyain skripsinya udah selesai apa bro, sudah berapa itu, kurang berapa itu. Akhir-akhir usia 1 tahunan inilah, 1 tahun, dorongan 2 tahun yang lalu ya terus diteror orang tua terus. Peduli banget ya orang tua aku. Ya emang itu masalahnya. Cuman dulunya ya nggak terlalu pintar masalah ilmu dunia. Dulunya itu waktu mondok ya pokoknya ngaji gitu aja mas. Biasanya ngaji mana nih kitab gitu aja. Nggak pernah kayak megang-megang elektronik, gaptek gitulah pokoknya. Jadi ya kayak gitu kendalanya kayak gitu sih. Beda kalau mbak dulu cerdas orangnya. Itu gak ada kemauan kayak gak ada bayang-bayang ingin bisa ini itu nggak ada itu yang ya tak rasakan ya sekarang ya begini nggak bisa apa-apa ini ya gaptek kayak gitu. Ya masalahnya ya di situ. Masalahku yang paling ya masalah besar ya itu Pak. Kalau masalah sosial dengan teman-teman itu nggak terlalu. Yang penting ya nggak rukun gitu aja, nggak buat masalah. Saling nyakiti. terus. Nah biasanya sampean kalau sama teman-temannya sampean nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung sampean. Nah biasanya sampean ngapain habis? Ya diam doang. Diam. Iya. Nggak Kalau ada nggak sama- nyambung soal pembicaraannya tuh ya bisa aku ya diam aja. Selain itu Nggak nggak ada diam. Selain itu nggak ada yang dilakuin. Ya misalkan kalau nggak diam ngapain? Kan emang nggak nyaut pembicaraan, nggak nyaut. Mau bicara apa itu lo nggak bisa, mau ngomong apa itu yang dia omongkan itu lo nggak bisa, nggak tahu apa yang harus diomongkan. Kayak gitu. Diam. Iya, saya diem terus itu. Dulu kebanyakan ya diem sih. Paling ngomong-ngomong sekedar, kalau nggak gitu ya bicara itu yang menimbulkan hal-hal yang lucu gitu, lawak gitu. Jarang kalau dulu ngobrol begadang gitu, ngobrol paling ya berdua kayak gini. Kalau bareng semua banyak itu mau ngomong apa gitu ya agak sulit public speaking ya ini mah Kalau berdua itu ya berdua itu nyaman Nyaman. ya nyaman bisa nyambung. kalau kumpul-kumpul Ya. minusnya kayak gitu minusnya sih nggak terlalu nyaut pembicaraan, nggak terlalu connect sih ya, biasanya. terusnya Ya dulunya apa ya dari dulunya emang kayak gitu, jarang ngumpul gitu ya, jarang bercanda bareng gitu jarang. Tapi akhir-akhir menjak usia dewasa ini udah ya sudah bisa melatih diri, bisa ngumpul bisa ngumpul gitu. ya, memberanikan diri untuk bicara Bersosialisasi. sosial.
sosialisasi. Nah, itu perasaan sampean merasa lemot gitu. Itu apa? Lemot. Iya, merasa lemot itu ya. Terus Kalau Itu- otakku sendiri itu ngakuin itu kalau emang otakku itu otak lemah katanya. Ya gampang kasarannya nggak pinter gitu, nggak cerdas. Otak lemah. tapi secara fisik sih ini ya Kalau stres. soal kepintaran, kecerdasan itu minim juga. Nah, ini sih nggak apa-apa. Sampean udah hafal berapa? Jus berapa sekarang? Ya saya ingatku ya mau menginjak dus 25. Nah, itu kekuatannya. Nilai plus. Ya, jangan lanjut. Tapi Itu. ya lupa juga berarti terus. Nggak apa. Semua orang gitu ya. Kalau Iya. nggak didderes, kalau didderes semua ya Terus semua semuanya sudah lancar. Terus lanjut. ada. Itu tentang pikirannya lemot. Apa itu bikin sampean pikiran Lemot. negatif gitu dah terhadap diri sampean sendiri. Wah, Ya. iya. Itu perasaan sampean tentang aku lemot. Nah, apakah itu bikin sampean tuh negatif, menilai diri sampai menilai diri sampai rendah gitu? Gitu. Iya. Iya. Jadi. Iya. Terus ya. Coba sampean ceritakan situasi terakhir ya. Jadi terakhir itu gimana? Situasi terakhir di mana sampean itu banyak pikiran Situasi terakhir sampean banyak pikiran kapan? Oh, dulu sih ya pernah. Terakhir Itu loh, kapan ya? Ya semenjak itu apa? baru-baru Mau ini. gitu loh, kayak lulus kuliah. Apa gak ada kuliah itu loh. Gak ada matkul kuliah terus menginjak skripsi. Oh, mau semester tua lah gitu ya, semester akhir Terakhir sebenarnya kayak itu pikiran ya. bisa Kayak diceritakan. pikiran. Ya itu ya kayak pikiran itu ya kayak bayangin aku kok bisa kayak gini. Dulunya itu gak terlalu, sekolah itu ya gak terlalu cerdas. Sekolah itu ya kayak pokoknya ya masuk gak masuk ya terserah kamu. Terserah muridnya. Iya. Kok kayak gini itu. Pernah aku ya kayak kebayang itu, andaikan dulu itu sadar punya kemauan, terus itu bisa menunjang, bisa kayak itu aku ngerasa itu kayak bisa menunjang otak juga, bisa mungkin aku pintar gitu, bisa ngerasa kayak gitu. Andaikan dulu itu gak terlalu malas-malasan, jadi itu ya kayak sadar itu waktunya ini sekolah, ini kegiatan, ini ngaji, kayak gitu. Ya dulu ya gitu. Ya baru-baru menginjak semester akhir ini loh, itu aku baru sadar, baru keinget. Andaikan dulu itu kalau sekolah itu rajin, semua mata pelajaran itu aku nangkep semua terus ya bisa masuk semua gitu,
jadi paling aku nggak sampai kayak gini gitu saya semester 13 tapi aku sudah selesai dari dulu. Mbak, selanjutnya Ya pikirannya kayak gitu kan sungguh-sungguh kebanyakan main. selanjutnya aja. Selanjutnya. Ya, terus. Terus. Kalau mondok dulu itu paling kalau pikirannya itu nggak ingin boyong terus gitu, ingin keluar dari pondok terus. Ya itu apa? Akibatnya itu loh yang saya rasakan itu ya akhir-akhir itu waktu kuliah ini baru sadar mereka dulu itu nggak ada kemauan ingin boyong, semangat belajar, semangat mau bisa kayak gini, mau bisa ini itu kerasanya baru di akhir-akhir semester tua ya rasakan mereka dulu itu sering belajar ada sering kemauan belajar cinta ini dulu itu mondok itu pokoknya ya ikut kegiatan gitu aja ngaji ya wis selesai tamat sekolah keluar jarang pernah ya belajar sendiri itu nggak pernah belajar kebanyakan waktunya itu habis buat main nggak bukan tak hal yang tidak berguna ada sia-sia. Dia dapat tanya kayak gini, dapat gini pengaruh banget pokoknya. Selanjutnya aja. Dari yang sampean ceritakan dari awal ya sampai sekarang itu kira-kira apa yang pengen sampean ubah? Cara berpikir cara berpikirnya itu harus logis ya, harus bisa memanfaatkan waktu itu. Dulu gak ada tuh waktu mondok dulu itu waktunya habis terbuang sia-sia. Ya, pokoknya waktunya kegiatan ya ikut kegiatan gitu aja, tapi kebanyakan ya itu waktunya itu banyak itu yang waktu banyak kosong belajar. Paling mentok kegiatan itu ya paling ngaji di pondok itu berapa ya, paling lama 1 jam ngaji 1 jam Waktu kosong kan biasa. Waktu kosongnya banyak. Sekolah itu ya kegiatannya sebentar, tapi ya padat gitu jadwalnya. Isuk pagi ya buat sekolah, tapi sekolah dulu itu juga terlalu rajin itu apa ya kelas 3 gitu. Kelas 12 kelas akhir. Waktu masuk sekolah itu ya gimana ya, gak bisa bayangin, gak bisa kayak gitu dulu. Kayak gak sadar gitu aku mondok kuliah itu loh, gak ada kesadaran gitu. Ini aku tugasnya apa itu gak ada, tugasnya tolabul ilmi itu kayak gak ada. Tugasnya tolabul ilmi itu apa, kewajibannya tolabul ilmi itu apa, itu gak ada dalam diri, kesadaran dalam diri itu gak ada. Berarti sampean mondok itu gimana? Ya mondok ya pokoknya dijalanin gitu aja mondok. Pokoknya sekolah ya masuk, ada gurunya masuk, gak ada gurunya ya wis balik ke kamar tidur. Kalau gitu ngapain gitu, bermain kalau nggak tidur terus. Dulu itu kayak itu ya, tulul amal, banyak berangan-angan,
kayak berangan-angan itu kan nggak boleh sih. Angan itu terlalu panjang ya, berangan-angan kayak mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, ngelakuin ini terus gitu. Itu sejak kapan tuh men? Berangan-angan? Iya sejak mondok dulu toh. Oh mondok. Iya sejak di pondok dulu. Pas di pondok berapa lama? Kan baru mondok nggak bakal langsung berangan-angan gitu kan? Ya emang kalau MTS dulu kan masih kecil ya, kiranya enggak. Nah, mulai angan-angan itu kapan? Semenjak remaja itu loh, masuki awal remaja. Nah itu kayak gimana ya? Kesadaran diri untuk belajar itu loh gak ada. Gak terbenak, dalam diri itu gak ada benak kesadaran bersih gitu ya. Jadi pokoknya dulu tuh ya berangan-angan doang gitu. Dolin tok. Kalau gak gitu yang langgar keluar pondok gitu. Langgar warung gitu. Main warung. Sebenarnya kan dulu tuh kayak terpengaruh sama temen. Kan aslinya kayak gitu mondok itu. Harusnya kan harus belajar, bisa memanfaatkan waktu. Sadarnya itu loh baru sia-sia sekarang itu menjadi dewasa. Ya alhamdulillah. Tahap-tahap dewasa. Ini kan dulu kok yang kayak gitu paling nggak kuliah di sini, paling sudah nggak ada kuliah di sini. Paling sudah ya, paling dulu ya kalau pinter gitu ya sudah ngabdi di pondok dulu. Kan sempat terbayang kayak gitu. Andaikan ada sadaran belajar mampu menguasai segala bidang gitu. segala bidang itu. Ya gimana lagi yang sudah terjadi, bisa diulangi. Ya mau nggak mau ya dihadapi sekarang itu. Gitu. Terakhir Betapa pentingnya belajar. betapa pentingnya kesadaran juga. Kesadaran diri untuk belajar juga itu penting juga. Kunci terakhir kali. Nah, misalnya rasakan mendem masalah gitu ya, itu kan pasti kalau dipendam kan gak enak gitu ya. Kan gak enak. Terus sampai nenangin dirinya tuh gimana? Menenangin dirinya. Kalau ada masalah itu memang dari dulunya tuh nggak pernah sih kalau ada masalah cerita ke orang tua itu. Cerita ke orang tua apalagi. Kalau semenjak mondok di sini paling ya mentok cerita ke kakak lah, mbak. Terus mbak nanti bilang ke orang tua. Dibilangkan ke orang tua. Tapi aslinya kan kalau kita sebagai statusnya sebagai anak itu kan ya harus itu kan ya sering ke orang tua kalau ada apa-apa, biar ada keterbukaan antara keluarga. Sampai supaya dirinya tenang gitu kan, mendem masalah tuh yang biasanya buat tenang sampai ngapain. Apa?
kan sampean memendam masalah gitu kan, punya masalah nih. Nah, yang biar sampean tenang itu sampean ngapain biasanya? Ya. Ketawa. Biasanya itu kalau pedes apa ya, merasakan pedes tertekan Ya, itu dibatir tawa itu bisa langsung lega gitu. Beban pikiran itu kayak hilang, tertekan tekanan. Kan ketawa kan butuh faktor ya. Faktornya itu kira-kira dari mana? Faktornya Ya itu yang aku ceritain itu dulu, kayak suatu nggak terlalu dianggap lucu itu aku, kalau bang itu lucu, satu yang remeh itu itu lucu. mungkin sampean yang sampean maksud gini Kasya, benar apa enggak nih? Sampean ketika ada masalah kan tertekan itu kan, supaya sampean tenang sampean ketawa gitu. Nah ketawanya itu mikir sesuatu yang lampau gitu kan, atau gimana? Nah yang lain Alhamdulillah. atau gimana? Pak. Pikiran sampean di sini kan? Enggak. Ya benar. Pas sampean banyak masalah tertekan, sampean simpan ya. Terus Nah, sampean tuh mikir masalah yang lalu biar ketawa biar tenang gitu ya. Atau gimana enggak? Gimana ceritain dong. Gimana? nggak tahu loh. Tak aja. Loh. Gimana ya? Terakhir ini. Gimana toh? Gimana? Gimana? Kalau keadaan tertekan, Ya, katanya supaya terus sampean tenang itu ketawa kan. Buat ketawa. Buat ketawa gitu. Nah, itu gimana? Ceritain dong. Ya mencoba hal sensasi yang baru yang bisa membuat diri tertawa. Kayak gitu. Enggak. Jangan terlalu fokus pada sesuatu yang bisa menegangkan itu. Dialihkan berarti. Dialihkan pikirannya. Oke, ya. Oke. Ya Allah. Itu ya. Itu juga pasti.